musibatana fi dinina wala mengucap kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita di pagi hari ini. Allah perkenankan kita semuanya dapat kembali hadir di majlis ilmu yang kita istiqomah bersama. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini dikaruniai oleh Allah kefahaman yang baik, dan dengan kefahaman semoga memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan dengan amalan yang dibekali dan didasari dengan ilmu menjadikan amalan kita absah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan yang diterima semoga mendatangkan rahmat Allah, dan dengan rahmatnya Allah semoga Allah mudahkan langkah kita menuju surganya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih bersama kitab 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita akan bersama sahabat Zakwan bin Abdul Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Zakwan ini seorang sahabat yang unik karena beliau ini adalah seorang sahabat yang dibicarakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis khusus yang insya Allah nanti kita akan bahas. Zakwan ini seorang yang lahir dan besar di kota Madinah atau dulu bernama Yathrib, dan Zakwan ini adalah putra dari Abdul Qais, seorang laki-laki bersuku Khazraj. Kita tahu di Yathrib atau di Madinah ada dua suku yang paling besar, yaitu Khazraj dan Aus. Ya, diceritakan dalam riwayat yang banyak para mu'arrikhin menjelaskan tentang Zakwan ini. Memang keunikannya Zakwan ini tidak terlalu terkenal. Mungkin Bapak Ibu juga baru sekali atau dua kali saja mendengar nama Zakwan bin Abdul Qais ini. Tapi kiprah dan perannya dalam mengislamkan penduduk Madinah itu sangat besar sekali. Zakwan bin Abdul Qais radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan beliau ini suatu hari menuju Mekah, bukan untuk berhaji, tapi untuk kebutuhan tertentu, untuk hajat tertentu. Ya. Dan beliau ketika itu mau bertemu dengan Zaimu Makkah, pemimpinnya kota Mekah, namanya Utbah bin Rabi'ah, pemuka kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampainya di kota Mekah, Zakwan ini malah tidak jadi ketemu Utbah bin Rabi'ah. Kenapa? Karena sesampai di kota Mekah, Zakwan ini mendengarkan isu tentang adanya nabi baru di kota Mekah. Ya. Sehingga kemudian Zakwan memilih untuk penasaran terhadap kabar tersebut, sehingga kemudian Zakwan justru mengalihkan tujuan utamanya ke kota Mekah. Kita harus tahu bahwa dulu orang luar kota Mekah kalau ke Mekah itu tujuan utamanya haji. Kalau bukan untuk haji, pasti ada kebutuhan yang penting. Entah itu kebutuhan kepada orang-orang Mekah atau para pemuka-pemuka Mekah, atau kebutuhan yang lain. Ya. Nah, Zakwan ini ke Mekah mau ketemu Zaimu Mekah, mau ketemu gubernurnya Mekah atau pemukanya Mekah, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Tapi sampai Mekah ternyata dengar isu, dengar kabar bahwa ada nabi yang mengklaim, ada seorang yang mengklaim dirinya nabi, dan dakwahnya mulai berkembang. Artinya orang-orang sudah mulai mengikuti dakwahnya nabi tersebut. Ya. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa Zakwan bin Abdul Qais ini memilih
mencari kabar tentang Nabi tersebut. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan bahkan tidak sampai ketemu Utbah bin Rabi'ah. Padahal tujuan utamanya ke Mekah itu untuk ketemu Utbah bin Rabi'ah. Kenapa kok malah milih mencari tahu tentang Nabi ini? Jawabannya kata para ulama, karena orang-orang Khazraj yang notabene adalah orang asli Madinah itu, mereka di Madinah sudah biasa mendengarkan tentang kabar akan datangnya Nabi baru itu dari mulut-mulut orang Yahudi Madinah. Ya. Beberapa waktu lalu kita membahas bahwa orang-orang Yahudi itu kok bisa sampai bercokol di Madinah itu kan latar belakangnya karena mereka menunggu sang juru selamat terakhir, ya, yang dituliskan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwa Nabi terakhir itu akan muncul di sebuah tempat yang ditumbuhi dengan pohon-pohon kurma, diitari Hirat, ya, gunung-gunung berbatu tajam, dan kemudian disitulah Nabi terakhir akan muncul dari arah selatan. Ya, akhirnya mereka mencari tempat itu dan akhirnya mereka mendapati tempat itu bernama Yathrib. Ya. Jadi orang-orang Khazraj itu sudah biasa dengar cerita dari mulut ke mulutnya orang-orang Yahudi di pasar, ya, di jalan-jalan, sehingga kemudian Zakwan yang asli Madinah ini tertarik dengan kabar tersebut. Loh, ini kok kayak sama yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi Madinah. Ya. Ada 3 suku di kota Madinah, ya. Suku Yahudi yang sangat besar di kota Madinah. Yang pertama Quraidah, yang kedua Qainuqa, dan yang ketiga Bani Nadir. Ya, ketiga-tiganya selalu membicarakan tentang kedatangan Nabi ini. Ya. Karena mereka berdampingan dengan Aus dan Khazraj, akhirnya Zakwan memilih untuk apa? Untuk mencari tahu tentang kabar ini. Akhirnya singkat cerita, beliau radhiyallahu anhu ketemu sama Rasulullah. Kemudian langsung beliau memeluk agama Islam dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama membahas, hadirin, mengapa semacam Zakwan dan orang-orang yang nanti dari Madinah mengikuti Baiat Aqabah pertama, kedua itu kok sangat mudah masuk menerima Islam itu sebabnya apa? Yang pertama tadi, karena berita dari Yahudi soal Nabi baru itu membuat mereka merasa, oh kok cocok ini, ya. Selama ini yang kita dengar, walaupun awalnya tidak mereka yakini, tapi kok benar ada. Dan Nabi ini betul-betul orang yang luhur, orang yang baik, orang yang berbudi pekerti baik, orang yang berakhlak mulia, ya. Sehingga kemudian akhirnya apa? Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk Islam. Dan alasan yang kedua adalah faktor internal Madinah sendiri. Ya. Karena secara internal Madinah, mereka terutama Aus dan Khazraj ini, ya. Aus dan Khazraj ini kan 2 suku Madinah yang sering berperang. Jadi tidak pernah akur gitu. Ya, tidak pernah akur. Makanya Rasulullah ketika beropsi untuk berhijrah, Madinah itu tidak jadi opsi pertama. Kenapa? Karena secara internal Madinah, suku-suku besar yang ada di dalamnya sering berperang. Malah Rasulullah cari yang lain kan, cari Habasyah, ya, di Afrika. Rasulullah cari tempat Taif. Madinah bukan pilihan utama. Nah, justru orang Madinah itu ketika mendapati ada seorang nabi, seorang yang baik hati, seorang yang berakhlak mulia, bijaksana, pemikirannya tajam dan lain sebagainya, ya, itu justru membuat mereka akhirnya cepat menerima Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam. Karena tadi faktor internal Madinah itu yang mana mereka membutuhkan apa bahasanya, mediator atau katalisator, ya, yang mendamaikan dan menyatukan masyarakat Madinah itu sendiri. Dan dilihat, wah ini kayaknya Rasulullah ini cocok nih untuk mendamaikan kami antara Khazraj dan Aus, ya. Nah, akhirnya semacam Zakwan ini kemudian apa? Akhirnya memilih untuk masuk Islam. Dan yang menarik, hadirin, Zakwan ketika ke Makkah itu tidak sendirian. Di dalam banyak riwayat disebutkan Zakwan ini bersama seorang yang lain namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini nanti juga sangat punya peran dalam hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi
Dua orang itu As'ad bin Zurarah, yang kedua adalah Zakwan bin Abdul Qais. Ya. Keduanya ketemu Rasul, langsung masuk Islam, kemudian mereka pulang ke Madinah mengkabarkan tentang kabar tersebut. Akhirnya banyak kemudian orang-orang Khazraj yang juga masuk Islam. Orang-orang Madinah secara umum masuk Islam. Sampai akhirnya nanti lanjutlah mereka 12 orang datang ke mana? Ke Mekah untuk berbaiat kepada Nabi yang kita kenal dengan sebutan Baiatul Aqabah, ya. Baiat Aqabah yang pertama itu terjadi di tahun 12 kenabian. Ya, jadi setahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya. Jadi ada 12 orang Aus dan Khazraj masuk Islam, kemudian berbaiat kepada Nabi. Isi baiat Aqabah yang pertama itu mereka berbaiat untuk komitmen memeluk agama atau memeluk ajaran Islam. Ya, itu isi baiat Aqabah yang pertama. Belum ada ajakan untuk hijrah. Baru yang penting berislam, yang penting saya jadikan Nabi SAW sebagai panutan saya karena beliau adalah utusan Allah, begitu ya. Nah, Aqabah sendiri adalah sebuah tempat yang ada di sekitar Mekah, 5 kilo dari Mekah. Jadi mengambil baiatnya itu di sebuah tempat namanya Aqabah. Ya. Nah, sampai setelah baiat Aqabah pertama, kemudian 12 orang ini pulang, ya. 12 orang ini pulang. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, ya. Yang menarik adalah setelah baiat Aqabah pertama, Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat. Sahabat yang kita kenal dengan nama Mus'ab bin Umair, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Mus'ab ini secara profil beliau seorang yang good looking, kaya raya dari keluarga yang berada, tapi jatuh miskin setelah Setelah masuk Islam. Jadi keluarga besarnya memboikot Mus'ab. Dulu Mus'ab itu terkenal minyak wanginya itu baru jalan itu orang sudah tahu. Ini mesti Mus'ab mau lewat nih, ya. Terus pakaiannya itu bapak-bapak, ya, pakaiannya itu setrikaannya itu setajam pisau. Jadi paham ya? Apa bahasa kitanya betul? Itulah pokoknya ya. Kayak gitu tuh hadis. Jadi Mus'ab tuh memang kalau dilihat tuh menarik gitu ya. Makanya sama Rasulullah ya diutus Mus'ab berangkat ke Madinah agar apa? Agar orang itu tertarik ditawari Islam, menguatkan 12 orang tadi itu. Lah adapun Abdullah bin Umi Maktum ini menarik lagi. Abdullah bin Umi Maktum itu seorang yang Allah karuniakan beliau memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Beliau seorang yang buta. Jadi Mus'ab dan Abdullah bin Umi Maktum Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu sahabat yang menjadi sebab turunnya surat Abasa itu ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Rasulullah ketika lagi melobi-lobi orang kafir Quraisy, kemudian Abdullah bin Umi Maktum datang mau menanyakan satu soal atau beberapa soal tentang agama, tapi kemudian Rasulullah abasa wa tawalla, berpaling dan bermuka masam. Tidak menghiraukan pertanyaannya Abdullah bin Umi Maktum, memprioritaskan orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh. Ya. Maka kemudian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, kamu bermuka masam dan berpaling ketika didatangi oleh seorang yang buta, ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu, bisa jadi dia datang itu untuk mencari pembersihan diri. Sedangkan kamu ngelobi orang kafirnya belum tentu masuk Islam. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia Abdullah bin Umi Maktum. Yang nanti di Madinah beliau menjadi muazzinnya Rasulullah setelah Bilal bin Rabah. Nah, Abdullah bin Umi Maktum sama Mus'ab ini 2 sahabat yang saling menguatkan. Mus'ab ini jago panggung, jago podium, ya. Jadi kalimat-kalimatnya membius orang, kemudian influencer centang biru lah kira-kira, ya. Tapi kemudian apa? Abdullah bin Umi Maktum ini seorang dai yang telaten ngopeni umat. Ya. Jadi beliau itu yang bahasa kitanya murabbi lah. Ya.
yang ngopeni halakoh datangi ke rumah, nanyakan gimana kabar keluarga, gitu-gitu ya. Jadi murabbi, seorang murabbi yang sangat tekun dan sangat sangat dekat dengan umat, walaupun beliau punya keterbatasan di penglihatan. Nah, Rasulullah utus itu 2 orang untuk memastikan bahwa Madinah itu betul-betul tempat yang bagus untuk hijrah dan tadi untuk mendakwahkan Islam lebih luas lagi. Sampai akhirnya di tahun 13 kenabian, jadi kira-kira setengah tahun lah ya, setengah tahun, terjadilah Baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah kedua ini tahun 13 kenabian diikuti oleh berapa orang? 75 orang hadir, Masya Allah. 75 orang yang mana berisi 73 laki-laki dan 2 perempuan. Lah, isi Baiat Aqabah kedua ini lebih daripada Baiat Aqabah pertama. Baiat Aqabah kedua ini terjadi di Mina hadir. Di Mina. Bapak Ibu yang pernah berhaji atau berumrah tahu lokasi Mina dia. Ya, terjadi di situ di musim haji. Jadi orang-orang berhaji kemudian bertemu sama Rasulullah yang tadi berapa orang tadi 12 orang tadi kira-kira ngajakin yang lain untuk berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara singkat isi baiat Aqabah yang kedua itu isinya adalah ada 3. 1, menguatkan tauhid, jadi diminta untuk berkomitmen kepada agama Islam. Yang kedua, as-sam'u wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ad-difa'u wal himayah, ya, berjanji untuk selalu menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses hijrah sampai ke Madinah. Ya. Jadi 75 ini cikal bakalnya. Dimulai dari sama, dimulai dari 2 orang sahabat namanya As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdul Qais. Akhirnya hadirin dimuliakan Allah, ya. Selesai Baiat Aqabah kedua, 75 orang berjanji setia untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari segala gangguan dan lain sebagainya, ya. Kalau kemudian terus akhirnya mereka ini pulang, ketika pulang yang menarik adalah Zakwan ikut pulang dan Zakwan ini kembali ke Mekah dia. Zakwan kembali ke Mekah, tinggal bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Zakwan ini rumahnya di Madinah. Istilahnya kan anaknya di Madinah, kemudian keluarga besar di Madinah, usahanya di Madinah, rumahnya di Madinah. Tapi Zakwan memutuskan untuk berhijrah ke Mekah. Nah, ini uniknya Zakwan ini. Yang lainnya mau hijrah ke Madinah, Zakwan malah ke Mekah. Ya. Alasan Zakwan hanya satu, hadirin. Beliau ingin dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau ingin berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai sini dulu kita akan ambil pelajaran. Di antara pelajaran yang terpenting dari kisah Zakwan ini apa? Beliau ini seorang yang tidak terlalu dikenal, ya kan? Kita kan kenalnya yang berperan menyebarkan dakwah di Madinah itu kan Mus'ab bin Umair, ya. Terus kita kenalnya sahabat-sahabat besar, tapi ternyata Zakwan ini masuk dalam salah satu daftar nama orang yang dijamin masuk surga, ya. Karena kesetiaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia tidak terlalu dikenal tapi punya andil yang sangat besar dalam dakwah. Ya, bahkan para ulama itu secara hiperbol mengatakan kalau bukan karena sebab 2 orang ini, bagaimana Yathrib mau menerima Rasul? Bagaimana mungkin Yathrib atau Madinah itu mau menerima Rasul? Karena perantara sebab 2 orang ini kan, 1 siapa? As'ad bin Zurarah, 2 Zakwan bin Abdul Qais. Ya. Adapun As'ad tidak ikut balik ke Makkah, tapi As'ad As'ad ini tetap stay di Madinah untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang kehijrahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi 2 orang inisiator ini, yang satu balik ke Mekah untuk jagain Nabi, dan juga Nabi butuh orang yang ngasih tahu rute terbaik ke Madinah dan lain sebagainya. Perihal-perihal nanti di perjalanan. Nah itu sama Zakwan. Adapun As'ad mempersiapkan segala sesuatu di Madinah. Ya. Dan itu semuanya terjadi setelah 2 baiat Aqabah 1 dan 2. Ya. Seakan-akan mereka inilah yang kemudian mengatur, ya, memanage bagaimana proses hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah Zakwan. Ya. Secara nasab, Zakwan ini adalah putra Abdul Qais. Zakwan bin Abdul Qais bin Khaldah bin Mukhallad bin Amr. Ya. Beliau punya kunyah, gelar namanya bukan gelar ya. Kunyah namanya Abu Sab'an. Abu Sab'in. Tidak ada keterangan dari para ulama kenapa Zakwan ini panggilannya Abu Sab'in. Ya, beliau tidak punya anak laki-laki, tapi beliau punya beberapa anak perempuan. Ya, nanti akan disebutkan di dalam riwayat ketika Nabi menjanjikan bahwa Zakwan ini nanti masuk surga, ya, dijamin masuk surga. Nanti ada riwayat tentang anak-anak perempuannya ini. Nah, hari ini muliakan Allah, apa keunikannya Zakwan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain? Zakwan itu punya keunikan apa? Beliau ini adalah muhajir dan beliau ini adalah ansor. Ya. Beliau seorang muhajirin dan beliau seorang ansor. Kenapa? Karena beliau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau ke Mekah. Nanti ketika semua sahabat Mekah ke Madinah, beliau ikut hijrah ke Madinah. Jadi keunikannya Zakwan dibandingkan semua sahabat Rasulullah itu apa? Satu-satunya sahabat yang punya gelar muhajirin dan ansor itu siapa? Beliau ini. Ya, karena beliau ikut hijrah ke Madinah, tapi beliau juga orang Madinah, gitu ya. Beliau juga orang ansor yang menolong para muhajirin. Ansor itu kan filosofinya karena mereka menolong, ansor dari kata nasoro ya, menolong para muhajirin yang berhijrah ke kota mereka, gitu ya. Setelah itu berhijrah hadirin ke Madinah. Kemudian Zakwan ikut berperang bersama Nabi dalam 2 perang besar, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Jadi Zakwan ini secara langsung beliau adalah seorang Badriyun, seorang alumni perang Badar. Dan kita semuanya tahu alumni perang Badar itu memiliki keistimewaan. Ya. Jadi kalau diurut-urut, manusia paling mulia setelah Nabi SAW itu sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali ada perselisihan di antara para ulama mana yang lebih utama. Kemudian setelah 4 ini 6 sahabat mubasyirin bil jannah, ya. 6 sahabat yang lain yang 10 orang itu, ya. Kemudian setelah 10 itu tingkatan di bawahnya adalah ahlu Badar atau Badriyun, para alumni perang Badar. Kenapa para alumni perang Badar itu istimewa? Karena Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Terserah kalian setelah ini kalian mau ngerjain apa, Allah telah mengampuni kalian. Masya Allah ya. Jadi karena memang bahwa para Badriyun ini, para ahli Badar ini orang-orang yang sangat punya jasa besar dalam Islam. Mereka menjaga Rasulullah, ya. Kemudian 313 lawan 1000 pasukan yang bersenjata lengkap. Mereka orang-orang yang sudah tertempa mentalnya dan pengorbanannya dalam Islam. Sampai Rasulullah bilang, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Ya. Kerjakan terserah ini, terserah kalian mau ngapain, terserah kalian. Allah telah mengampuni kalian. Ya. Bahkan ada seorang ahlul Badar yang kita kenal dengan namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah sudah mau Fathu Mekah. Ini kejadiannya tahun 8 Hijriah. Sudah nyusun strategi kapan berangkat ke Mekah, kita buka kota Mekah. Kok Hatib ini, seorang senior sahabat, ahli Badar, alumni perang Badar, nulis surat kaleng dititipkan kepada kurir untuk dikasihkan kepada saudara atau sepupunya yang ada di kota Mekah. Untuk ngasih tahu Rasulullah habis ini mau buka kota Mekah, selamatkan dirimu. Karena Hatib bin Abi Balta'ah ini punya apa?
punya satu saudara semata wayang saja di kota Mekah. Dia sudah tidak punya siapa-siapa kecuali sepupunya. Dikasih kabar Rasulullah habis ini mau Fatu Mekah, kamu kalau bisa selamatkan dirimu, jaga dirimu. Nah, ternyata Rasulullah dapat kabar dari malaikat. Malaikat ngasih kabar ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada di antara sahabatmu yang mau membocorkan informasi tentang Fatu Makkah. Akhirnya Rasulullah utus beberapa sahabat, salah satunya sahabat Ali. Diutuslah kemana? Mencari kurir ini. Kurir perempuan, akhirnya dapat suratnya, dapat. Dibawa ke Rasulullah. Rasulullah panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Benar wahai Hatib, kamu yang menuliskan ini. Hatib itu sebenarnya tidak punya tujuan membocorkan ini. Hatib hanya ingin apa? Nyelamatin sedulurnya tadi. Biar nanti kalau ada perang, ada apa, biar sedulurnya ini sudah siap-siap. Karena dia adalah saudara semata wayang. Ya Rasulullah, aku tidak ingin membocorkan berita ini itu. Sama sahabat itu sudah pada emosi. Sahabat Umar itu sudah penggal aja kepalanya, ya Rasulullah, ini munafik ya Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang ke sahabat Umar, wahai Umar, apakah kamu lupa bahwa Allah mengatakan kepada para ahli Badar, terserah kalian mau ngapain setelah ini, Allah telah mengampuni kalian. Ya, jadi kesalahan sefatal apapun, itu kan fatal tuh hadir. Ya, kalau sampai bocor itu informasi kan nggak jadi buka kota Mekah. Ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para Badriyun itu orang-orang yang pilihan, seniornya para sahabat lah, ya, alumni perang Badar itu. Hadirin, ya. Kalau kita dibilang sama Rasulullah, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Terserah kalian setelah ini mau ngapain, Allah telah mengampuni. Al-Husna sepi hadirin, ya. Libur pengajian. Salat libur dulu lah. Oh, sudah diampuni. Tapi kalau sahabat kok enggak punya mental kayak gitu ya Ustaz ya. Ya mereka merasa dikasih gelar seperti itu amanah besar. Ya, justru mereka berusaha, kayaknya saya belum pantas ya punya gelar seperti ini. Mereka berusaha mensolihkan diri, mempersolih diri lebih baik lagi. Ya, itu bedanya kita sama mereka hadirin. Ya, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Akhirnya setelah pindah ke Madinah, beliau ini ikut perang Badar dan perang Uhud. Ya, bahkan ada sebuah riwayat Zakwan ini sepulang Rasulullah dari perang Badar, ya Rasulullah bermalam di sebuah tempat, kemudian di malam hari beliau ingin ya qadaul hajat, ya ingin buang hajat, ya Zakwan ini ternyata sudah standby di dekat tendanya Rasulullah SAW untuk menawarkan diri menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu senang banget sama Zakwan. Nah, Zakwan ini seorang yang sangat setia sama Rasulullah SAW. Bahkan di riwayat yang paling primer, ini riwayat yang akan kita bahas, dan disinilah kemudian Rasulullah SAW memberi kabar gembira bahwa Zakwan diberi apa? Diberi kabar gembira masuk surga itu. Ya, jadi ada riwayat, ya Nabi SAW mengumpulkan para sahabat sebelum perang Uhud. Kemudian Nabi SAW berkata gini, man yantadib lihadihi sagrah atau lihadihi sugrah, ya, siapa yang ingin mengisi kekosongan ini. Jadi dalam perang Uhud itu Nabi dikenal sebagai ahli strategi, ya. Ahli strateginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat bagaimana Nabi merancang formasi perang, kemudian termasuk hadis ini. Bagaimana Rasulullah taruh di atas Di atas bukit rumah para pemanah, kemudian para arteri ditaruh di bawah. Itu semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah ahli strategi. Termasuk hadis ini ketika Rasulullah bertanya kepada siapa? Bertanya kepada para sahabat, man yantadib li hadhihi sughra. Siapa yang mau mengisi, ada celah satu ini. Ada celah yang boleh diisi oleh beberapa pasukan. Siapa yang mau mengisi di sini? Maka ketika itu Zakwan langsung mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Ya, kemudian karena di malam hari Rasulullah tanya, siapa kamu? Ana Zakwan ya Rasulullah. Siapa lagi? Saya ya Rasulullah. Ada lagi yang angkat tangan. Siapa namamu? Ibnu Abdul Qais ya Rasulullah. Siapa lagi? Saya ya Rasulullah. Siapa kamu? Abu Sabah ya Rasulullah. Kemudian baik, 3 orang maju ke depan. Ya. 3 orang maju ke depan. Ternyata yang maju hanya 1, Zakwan saja. Kemudian
Ditanya, mana yang 2 tadi? 3-tiganya tadi saya ya Rasulullah. Saya Zakwan, saya Ibnu Abdul Qais, dan saya Abu Sabah. Maka kemudian Rasulullah senang sekali dengan kesungguhan dan ambisinya sahabat ini dalam kebaikan. Kemudian Rasulullah bilang begini, man ahabba an yandura ila rajulin yaqa'u hadiratal jannah biqudamaihi ghadan falyandur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seorang yang melangkahkan kedua kakinya di atas taman-taman surga besok di akhirat, maka lihatlah ila hadza, lihatlah ke orang ini. Kemudian Rasulullah menunjuk Zakwan, ya. Jadi Rasulullah dengan hadis ini menjamin bahwa Zakwan ini nanti dijamin masuk surga, ya, karena kesetiaannya kepada Nabi SAW, kebersegeraannya dalam kebaikan, antusiasnya dalam melakukan pengorbanan itu membuat Rasulullah SAW mengatakan itu. Fantalaqa Zakwan, setelah malam itu kejadian itu, dapat kabar gembira seperti itu, Zakwan kemudian pulang ke rumah keluarganya. Fantalaqa Zakwan ila ahlihi yuwaddi'uhum, pamit mau perang Uhud, ya, ke keluarganya. Fa akhadha ya nisa'uhu wa banatuhu yaqulna lahu. Tapi kemudian istri dan anak-anak perempuannya lah, ini di sini ada riwayat bahwa beliau punya anak-anak perempuan. Istri dan anak-anak perempuannya bilang kepada ayahnya, ya Abas Sabah, tada'una wa tadhhab, kau akan meninggalkan kami dan pergi begitu saja. Kata siapa? Kata anak dan istrinya. Ya, secara fitrah dan manusiawi, Zakwan ini tidak punya anak laki-laki. Di rumah hanya ada istri sama anak-anak perempuan. Maka anak perempuan dan istrinya tentu mendengar kabar, apalagi Zakwan dibilangi sama Rasulullah nanti kalau kamu ingin lihat orang yang menginjakkan kakinya di taman-taman surga, ya, nanti ya besok lihatlah kepada Zakwan. Ini isyarat bahwa Zakwan ini ahli jannah. Cuman kan nggak ada yang jamin Zakwan ini nanti gugur di perang Uhud atau masih lanjut hidup, gitu ya. Sehingga kemudian anak dan istrinya bilang, kau akan pergi meninggalkan kami wahai Abu Sabah, wahai suamiku, wahai ayahku. Ya, fastalla thawbahu, Zakwan tidak menghiraukan pertanyaan itu, mengambil pakaiannya, melewati keluarganya, kemudian menengokkan dirinya sebelum pergi dan berkata, ya, mau'idukunna yaumal qiyamah, ya, insyaallah kita akan bertemu lagi nanti di hari kiamat, ya. Kemudian summa qatala faqutila, kemudian beliau berperang di perang Uhud dan beliau kemudian terbunuh di jalan Allah, ya. Ada beberapa faedah ya di dalam kandungan hadis yang terakhir ini. Yang pertama tadi ya, Rasul adalah seorang ahli strategi, mempersiapkan perang itu dengan sangat matang. Walaupun kemudian tidak bisa dipungkiri perang Uhud itu perang yang kaum muslimin mengalami kekalahan, tapi hikmah besarnya adalah ya, kebenaran itu tidak ditandai dengan kemenangan atau kekalahan. Ya, kadang-kadang kebenaran itu harus kalah. Biar apa? Biar orang-orang yang mengusung kebatilan tidak merasa benar kalau dia menang. Karena kebenaran itu tidak ditentukan dengan menang atau kalah. Pelajaran terpentingnya perang Uhud kan itu. Ya. Yang kedua, ini dalam hadis ini kita tahu ada teladan yang baik dari seorang Zakwan bin Abdul Qais tentang sikapnya selalu bersegera dalam kebaikan. Para ulama menjelaskan, bersegera dalam kebaikan itu maksudnya bukan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan tatawu, ya, amalan-amalan sukarela. Bukan yang ada orang yang sibuk sama dunia, kemudian bulan Ramadan tiba, kemudian setelah itu dia masih sibuk sama dunianya sambil tahu karena ini Ramadan saya tak tarawih, karena ini Ramadan saya tak khatamkan Quran. Bukan itu bersegera itu, ya. Bukan juga orang yang kaya raya, uangnya banyak, dia sibuk dengan kehidupan dunianya, bersenang-senang, kemudian ada tawaran kebaikan bersedekah, kemudian dia bersedekah.
Bersegera dalam kebaikan bukan hanya itu. Al-mubadarah ilal khair, bersegera untuk mendapatkan kebaikan itu, yang dimaksud adalah dia bersegera mendapatkan kebaikan dengan mengorbankan apa yang dia punya. Nah, itu baru bersegera. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ayu sodakotin afdal ya Rasulullah, sodakoh yang paling utama itu ya apa ya Rasulullah? Anta sodakoh wa anta sohihun syahih. Kau bersedekah ketika kau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kaya raya. Maksudnya apa? Ada pengorbanan di situ. Karena kata Rasulullah apa? Karena ada orang yang bersedekah ketika ajalnya sudah di depan matanya. Sehingga dia kemudian baru tahu hartanya banyak, terus dia bilang, tolong yang ini dibagikan ke sana, yang ini dibagikan ke sana. Sudah sakit-sakitan baru sedekah. Itu tidak afdol. Yang afdol itu justru ketika kita sehat, kayak lagi pelit-pelitnya. Lagi takhsal fakro, kata Rasulullah itu, kamu takut fakir. Kamu bersedekah di situ, itu baru pengorbanan. Ya, baru pengorbanan. Jadi yang dimaksud bersegera dalam kebaikan itu di situ, Hadit. Ya, bagaimana kita mengorbankan sebagian yang kita punya, atau bahkan seluruh para sahabat mengorbankan seluruh apa yang mereka punya untuk Islam dan untuk agama Allah fisabilillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari dari cerita tentang Zakwan bin Abdul Qais ini, satu apa? Ya. Satu, beliau adalah orang yang tidak terlalu dikenal tapi punya andil besar dalam Islam. Makanya ya baik tidaknya seseorang itu tidak dilihat dari terkenal atau tidaknya. Justru banyak orang yang tidak terkenal di bumi tapi ternyata terkenal di langit, ya. Wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama, wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Kata pepatah Arab, berapa banyak orang yang terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Sepi namanya di langit. Tapi berapa banyak orang yang terkenal di langit walaupun namanya sepi di bumi. Namanya terkenal di antara para malaikat karena Allah selalu menyebut namanya. Sehingga para malaikat membicarakannya. Jadi tidak terlalu terkenal itu tidak apa-apa. Yang penting apa? Punya usaha besar untuk beramal sholih. Ya. Dan inilah Zakwan bin Abdul Qais. Itulah mengapa Allah sangat mencintai Zakwan. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbul abda taqiyal khafi. Allah itu benar-benar jatuh cinta kepada seorang hamba yang bertakwa tapi menyembunyikan ketakwaannya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang penting adalah betapa Zakwan ini antusiasnya untuk selalu dekat dengan Rasulullah itu sangat besar. Bahkan yang lainnya itu ingin hijrah ke Madinah, keluar Mekah, malah Zakwan datang ke Mekah. Makanya beliau dijuluki muhajirun ansoriyun, ya, seorang muhajir dan seorang ansor, ya, karena pengen dekat sama Rasulullah. Kita bisa ndak umatnya Rasulullah yang ndak pernah ketemu sama Rasulullah, pingin dekat sama Rasulullah? Bisa nggak hadir? Bisa. Caranya bagaimana? Coba lihat surah Al-Fath. Ya, di ayat terakhir surah Al-Fath itu surat ke-48 ayat terakhir, ayat 29. Allah berfirman apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjaday yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Surah Al-Fath, surah berapa? 48 ya. Ayat ke-29. Apa kata Allah? Firman Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Di sini ditafsirkan oleh para ulama bersama Rasulullah di dunia dan bersama nanti di akhirat. Orang-orang yang bisa dekat sama Rasulullah adalah asyidda'u 'alal kufar.
adalah orang-orang yang keras permusuhannya kepada kebatilan, kepada kekufuran. Ya, jadi kalau mau dekat sama Rasulullah sifatnya 3, orang yang bisa dekat sama Rasulullah. 1, dia tegas sama semua keburukan. Enggak tawar-menawar. Dia tegas. Hitam putih kalau soal keburukan, kebatilan, kemungkaran, kekafiran, kemunafikan dia tegas, ya. Kalau tahu haram, no, dihindari, dijauhi, tegas. Yang kedua apa? Ruhama'u bainahum. Ya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkasih sayang di antara orang-orang beriman. Ya, jadi ikhtiar kita, hadirin, ikhtiar kita untuk bisa dekat sama Rasulullah itu apa? Kita selalu menjaga rahmah atau kasih sayang dengan orang-orang beriman. Ya. Makanya saya sering kan bilang ke jamaah, kalau lagi pengajian kayak gini, umpel-umpelan kayak gini ini, ya, kalau bisa cari tempat duduk yang panjenengan tidak kenal kanan kirinya panjenengan. Jangan nunggu karo kuwi terus, ya. Cari yang belum kenal, kemudian nanti ada kesempatan tanyain namanya, hadir. Tanya namanya, siapa, dari mana, tukar nomor WA. Bisa jadi mereka-mereka ini yang ada di kanan kiri jenengan itu yang masuk surga lebih dulu, hadir. Dan kalau link kita tambah banyak, peluang kita masuk surga semakin banyak, hadir. Gitu, ya. Dan ternyata ini adalah sebab nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Ruhama'u bainahum, ya. Saling berkasih sayang, berakrab-akrab, beramah-ramah di antara orang-orang beriman. Itu sifat yang kedua. Ya. Jadi di majelis ilmu itu dapat banyak kebaikan gitu loh, hadirin. Ilmunya dapat, silaturahimnya dapat, teman barunya dapat, gitu loh, hadirin. Ya, nanti tanya jawab itu juga ibadah, kemudian nyatet itu ibadah, dan lain sebagainya. Iktikaf di masjid kayak gini juga ibadah, dan banyak lagi kebaikan yang lainnya. Kemudian sifat yang ketiga apa? Tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka, orang-orang yang bersama Rasulullah ini, mereka senantiasa mendawamkan rukuk dan sujud kepada Allah. Hanya mengharapkan ridha Allah. Di mereka ini orang-orang yang sangat menjaga ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin didekatkan dengan Rasulullah, jaga ibadah kita, jaga rukuk kita, jaga sujud kita, jaga keikhlasan kita dalam beramal sholih. Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwan. Hanya mengharapkan karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran berikutnya dari Zakwan. Zakwan ini kok bisa jadi ahli dijamin masuk surga itu karena selalu ingin dekat sama Rasul. Lah kita juga bisa dekat sama Rasul dengan 3 cara tadi. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang terakhir nih yang paling inti. Mengapa Zakwan ini jadi istimewa di mata Rasulullah, di mata Allah juga? Karena Zakwan ini selalu tadi antusias, bersegera dalam kebaikan walaupun harus mengorbankan apa yang beliau miliki. Itu penting hadirin. Ya. Bersegera dalam amalan. Saya sering bilang begini hadirin, kalau kita tidak bisa jadi yang terbaik, kita bisa jadi yang pertama. Kalau kita nggak bisa jadi yang pertama, kita masih bisa jadi yang berbeda. Ya, jadi peluang amalan itu 3 nih. Biar amalannya jadi yang jadi berkembang itu 3 ini. 1, jadi yang terbaik. Ya, jadi yang terbaik tidak bisa. Misalnya jenengan punya pengajian ngafal Quran, ya, ngaji khusus untuk setoran hafalan. Mungkin Anda termasuk orang yang hafalannya tidak lancar dan hafalannya tidak bisa langsung cepat, ya. Kalau teman kita 5 kali ngulang langsung hafal, kita 200 kali gitu ya kira-kira. Jadi prosesornya agak lambat dikit itu Pak ya. Nah, itu tidak apa-apa, tidak jadi yang terbaik tidak apa-apa. Masih bisa jadi yang pertama. Jadilah yang pertama, datang lebih awal. Setoran paling awal. Ya, rajin yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu, kalau jadi yang pertama, insya Allah yang berikutnya itu ngikutin kita, ya, mencontoh kita dalam kebaikan, kita dapat pahala jariah.
Kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang berbeda. Cari amalan yang lain yang belum dilakukan orang. Ya, jadi yang berbeda itu menginspirasi hadir. Ya, berbeda itu maksudnya bukan nyeleneh ya. Ya, berbeda itu maksudnya apa yang belum digarap orang ya. Ya, yang belum dilakukan orang apa ya. Ini kajian Al-Husna segini banyak kok kayak nggak ada snacknya ya. Wah, berarti besok saya tak bawa snack. Misalnya begitu ya. 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 Nah, seperti itu. Jadi cari peluang amal ya. Jadi apa yang belum dikerjakan orang kita kerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan orang, kita ngikuti juga baik, nggak apa-apa. Tapi yang paling banyak pahalanya yang diikuti kan, ya. Maka kita cari yang berbeda. Nah, seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah. Nah, itu pelajaran penting dari Zakwan bin Abdul Qais. Semoga kita bisa meneladani sahabat mulia ini radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga kita juga bisa selalu berusaha menjadi orang yang punya andil dalam kebaikan walaupun tidak dikenal, selalu berikhtiar dekat dengan Rasulullah dengan 3 sifat tadi, dan selalu berusaha menyegerakan kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita. Semoga Allah pilih juga keistimewaan Zakwan ini untuk kita, dan Allah pilih kita jadi hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, barakallahu fikum. Demikian mengantarnya. Berikutnya mungkin kalau ada tanya jawab masih ada sekitar 5-10 menit. Ada ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak ada pertanyaan? Bagus ya. Bagus ya. Mengurangi hisab saya ya. Baik, barakallahu fikum.